pagi ya. Pagi, Bu. Nah, kabar kalian pagi ini Sehat. sudah sarapan? Sudah. Baguslah nak. Dan sebelum kita meneruskan layanan kita pada saat ini, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Silakan ya nak. Teman-teman, mari kita bersama-sama secara dan kita masing-masing. Allah Tuhan berkata di atas kerajaan surga, terima kasih atas pertolongan kepada kami semua dalam rumah perjalanan sampai di sekolah ini. Tuhan, sementara kami menguatkan roh semangat pelajaran kami, memberkati kami setiap perjalanan kami. Nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, terima kasih Anda telah membawakan kita dalam doa. Nah, pada saat ini sebelum kita meneruskan lagi, apakah sudah kalian tahu dulu kenapa ibu memikirnya di sini? Ya. Nah, sebelumnya dulu nak kita lihat dulu ya. Nah, sekarang mulai dari ibu dulu ya, baru nanti anak-anak saya ya. Di sini masih ada yang belum mengenal satu dengan yang lain kan? Iya kan? Iya. Nah, di sini ibu mau memperkenalkan diri. Nama ibu Lestari Anjai. Saya mengajar di SMP Negeri 7 Mandehe, Kecamatan Mandehe, Kabupaten Nias Barat. Saya di sini di SMP Negeri 7 ini sebagai guru BK, guru bimbingan konseling. Ada lagi yang dipertanyakan tentang perkenalan ibu pada pagi hari ini? Apakah ada yang masih belum jelas? Tidak, udah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti, sudah bisa jelas siapa ibu di depan ini? Sudah. Ya, terima kasih banyak. Nah, sekarang siswa-siswi yang memperkenalkan diri. Bisa kan? Bisa. Mulai dari siapa? Dari sini atau dari sana? Sana. Udahlah, di sini saja. Ya, bisa kan? Nah, silakan nak, perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Masya Somasiter. Sekolah saya SMP Negeri 7 Mandehe. Perkenalkan, nama saya Dekan Jadi ada Seripani Jepang. Saya siswa SMP Negeri 7 Mandehe, kelas 8. Oke. Perkenalkan, nama saya Dekan Wijay, dipanggil Lulmar. Saya siswa dari UPTD SMP Negeri 7 Mandehe, kelas 82. Ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Japi Sofistan Darapul, biasa dipanggil Alvin. Kalau saya di SMP Negeri 7 Mandehe, kelas 81. iya, mantap. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Indah Dinanti Benyaja, biasa dipanggil Indah. Saya sekolah di PTD SMP Negeri 7 Mandehe. Saya kelas 81. ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Moras Najai, biasa dipanggil Asma. Saya siswa PTD SMP Negeri 7 Mandehe, kelas 81. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Pujaniwaru, biasa dipanggil Citra. Saya siswa UPTD SMP Negeri 7 Mandehe, kelas 72. ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lesti Pinjai, siswa dari UPTD SMP Negeri 7 Mandehe, kelas 81. ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Reza Satrijai. Saya siswa SMP PTD SMP Negeri kelas 81. ya. Terima kasih atas perkenalan diri siswa saya pada saat ini. Yang tadi nama panggilan ini si Marsha, Jeffra, Wilmar, Ovid, Indi, Asna,
Citra, Los, dan Rijal. Sudah bisa kalian tahu nama-nama teman kalian? Sudah. Bisa ibu satu saja untuk menyebutkan nama kelompok kalian ini? Bisa? Siapa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nah, silakan. Si Lois. Siapa saja tadi nama-nama kawan kalian ini? Nah, nama panggilannya saja tadi ya. Nah, Masal, Jefran, Jomar, Oke, Indah, Asna, Citra, Rizky. iya, bagus. Berarti kalian sudah menghafal nama-nama teman kalian di sini ya. Dan pasti juga kalian sudah menghafal nama ini kan? Sudah. Oke, nah sekarang kita memulai materi kita, di mana pada hari yang lalu kita sudah masuk pada layanan kelas. Nah, kalian tahu dulu kenapa ibu memanggil kalian di sini? Tidak ya. Nah, tujuan ibu memanggil kalian di sini kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok, ya kan? Kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Karena minggu yang lalu kita sudah masuk layanan klasikal. Nanti ya nak, praktik nanti ya. Konsentrasi dalam mengikuti layanan ini ya. Nah, sebelumnya ibu dulu mau menjelaskan. Apakah kalian pernah mendengarkan layanan bimbingan kelompok ini? Tidak. Ada yang sudah pernah mendengar? Tidak. Nah, ibu mau menjelaskan dulu bahwa layanan bimbingan kelompok ini proses pemberian informasi dan bantuan kepada individu, kepada anak-anak kami di sini. Jadi di sini nanti kita membahas masalah-masalah yang dihadapi anak-anak semua. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan ini, mari kita dulu ada ajas-ajas kerahasiaan dalam pemberian layanan ini. Sudah pernah kalian dengarkan itu ajas-ajas kerahasiaan? Tidak ya. Nah, di sini nanti masuk kita pada ajas kerahasiaan. Di mana ajas kerahasiaan ini nanti semua apa yang telah disampaikan, diceritakan, masalah-masalah dari 8 atau 9 anggota kelompok ini nanti jangan dibeberkan di luar. Hanya kita di dalam ini yang tahu. Maksudnya ajas kerahasiaan. Udah bisa dipahami ya? Sudah. Habis itu masuk kita pada keterbukaan. Jangan kita menutupi permasalahan yang kita alami. Apapun masalah yang ada dalam diri kita, mari kita ungkapkan pada saat ini. Biar permasalahan kita dapat terselesaikan dengan saran-saran dari teman-teman atau kawan-kawan kalian semua. Masuk kita pada sukarela. Jadi sekarang ini tanpa ada yang memaksa kita untuk melaksanakan layanan ini, kita sukarela untuk bercerita, untuk berbagi, untuk membantu teman-teman dalam permasalahan di kelompok ini. Itu ya nak, ajas ketiga ini harus kalian ingat dalam layanan kelompok ini ya. Sudah dengar itu? Sudah bisa dipahami tadi apa penjelasan ibu? Sudah. Tentang ajas ini ya. Ya, diberikan apa saja kesalahan yang kita bahas pada hari
ini. Udah kan? Nah, Ibu sekarang mau menjelaskan apa itu layanan bimbingan kelompok. Karena tadi sudah dijelaskan dari awal, jadi masuk sekarang pada layanan kelas, pada layanan bimbingan kelompok. Di mana layanan bimbingan kelompok ini pemberian informasi bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli guru pembimbing kepada sekelompok individu dan sekelompok individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu, dan kegiatan bimbingan kelompok anggota layanan saling berinteraksi, mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagaimana sehingga nanti individu dapat mencapai perkembangan yang optimal. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi kan, anak-anak nanti, anak saya dapat memberikan tanggapan atas permasalahan yang kalian hadapi. Contohnya nanti di sini ada permasalahan dari si Citra. Mari kita sama-sama untuk memberikan saran, ya kan? Nah, berikutnya tujuan kita mempelajari layanan bimbingan kelompok ini yang pertama yaitu melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman. Itu ya yang pertama. Kita dianjurkan untuk berani mengeluarkan pendapat. Jangan pasif. Kita harus aktif. Ya kan? Kita harus aktif dalam tujuan ini ya. Dan berikutnya, melatih siswa dapat bisa terbuka dalam kelompok tanpa ada yang disembunyikan atau yang ditutupi. Itu ya nak. Berikutnya, melatih siswa dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dan teman di luar kelompok pada umumnya. Itu ya. Itu tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini. Ya kan? Iya. Tujuannya untuk melatih kita agar kita bisa berani mengemukakan permasalahan, dapat menyampaikan saran dan tanggapan. Berikutnya, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri. Itu kan? Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri. Berikutnya, melatih siswa memperoleh keterampilan sosial, membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungan dengan orang lain. Itulah yang tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini ya, agar kita dapat memahami diri. Itu yang, dan agar kita dapat memahami diri kita, mengenali diri kita, ya kan? Dan dalam hubungan kita kepada orang lain. Dan selanjutnya, kalian harus fokus dulu ya dalam mengikuti proses ini ya. Berikutnya, masuk kita pada materi selanjutnya, yaitu kita dulu dalam ini mempelajari bagaimana itu motivasi belajar. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada pertanyaan dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Dipersilahkan kepada anak-anak kami semua untuk dipertanyakan.
Ya, siapa namanya? Orvin kan? Iya. Ya, silakan anak untuk Yang saya tanyakan adalah tayangan kelompok itu mana saja yang dapat kita bahas-bahas. Soalnya tadi disampaikan kalau siswa itu mau menyampaikan masalah yang dialami dalam diskusi nanti. Oke, terima kasih banyak pertanyaan dari siswa saya si Orvin. Sebelum Ibu menjawab dulu, ada yang tahu atas pertanyaan teman kalian ini? Ada? Ada saya. Oke, silakan. Yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini adalah permasalahan yang kita alami. Itu saja Bu dari saya. Ada lagi yang bisa memberikan saran? Ada lagi yang bisa? Tidak. Ada? Tidak. Nah, itu ya nak. Seperti pertanyaan si Orvin tadi. Apa saja yang kita bahas dalam layanan bimbingan kelompok ini? Yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini itu mengenai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan teman-teman nanti membantu untuk menyelesaikan untuk bersama-sama apapun itu masalah-masalah itu baik itu di bidang pribadi, bidang sosial, ya kan, bidang karir, nanti kita sama-sama untuk menyelesaikan, untuk membahasnya. Itu ya, itu ya, Ovin sudah bisa dipahami itu Ovin, sudah. Jadi karena sudah bisa dipahami apa yang Ibu telah jelaskan tadi, sekarang kita masuk pada materi kita motivasi. Sebelum Ibu dulu menjelaskan apa itu motivasi. Kita membahas tentang motivasi. Seperti apa sih motivasi itu? Pasti anak saya ini pasti sudah mengenal itu kan? Sudah. Nah, sebelum menjelaskan, siapa yang bisa membantu Ibu dulu untuk mengemukakan apa itu motivasi? Ayo, siapa? Siapa yang bisa membantu Ibu? Siapa? Saya Bu. Oke, silakan. Menurut saya motivasi belajar itu adalah suatu keinginan kita untuk belajar dan niat yang sungguh-sungguh untuk berbuat terus dalam melakukan nilai tersebut. Niat tersebut hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Bukan hanya sekali ataupun 2 kali untuk dilakukan, tetapi secara terus-menerus itu saja. Nah, siapa lagi? Ada lagi? Silakan. Saya Bu, Oke, nah. pasal motivasi belajar itu adalah tindakan yang dilakukan seorang dalam belajar dan mencapai tujuan depan. Tentunya sepertikan saat ini adalah seorang pelajar yang itu harusnya banyak belajar. Oke, itu tanda-tanda yang luar biasa. Nah, terima kasih. Silakan. Silakan, Nak. Si Wilma, silakan. Menurut saya dari topik kita ini, saya berpendapat bahwa motivasi itu adalah suatu dorongan yang timbul dari kita untuk melakukan upaya-upaya yang ingin dilakukan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu. Nah, oke, terima kasih. Siapa lagi? Oke, si Citra. Baiklah, menurut saya juga motivasi belajar itu adalah kesadaran diri yang dilakukan seseorang tanpa paksaan orang lain karena dia mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Itu saja dari saya. Siapa lagi? Silakan, Nak.
Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu ya. Si Asna. Menurut saya, pengertian motivasi belajar itu adalah suatu keterampilan yang dimiliki seseorang dalam belajarnya yang selalu berusaha untuk mengurangi kelemahan seseorang. Oke. Siapa tadi yang oke. Si Indi. Berarti menurut saya motivasi belajar itu adalah suatu usaha seseorang yang dicoba dalam kegiatan belajarnya yang memiliki inisiatif tersendiri untuk mencapai tujuan dalam belajar. Oke, makasih banyak. Siapa lagi? Saya, Bu, Oke. motivasi belajar itu menurut saya adalah suatu keingintahuan yang harus dilakukan seseorang dalam belajarnya. Selalu berupaya terus bila ada hal-hal yang masih belum untuk dipahaminya, memanfaatkan waktu belajar dengan baik, dan selalu inisiatif dalam semua bidang pelajaran tertentu. Misalnya adalah ketika saya masih belum memahami materi pelajaran hari ini, maka saya berupaya untuk mengetahuinya dengan cara belajar yang tentunya baik di rumah maupun di sekolah, membuka buku kembali, dan mencoba memahaminya dengan pola pikir saya. Iya, terima kasih banyak ya nak atas tanggapan-tanggapan yang telah kalian sampaikan. Masih ada? Masih ada? Oke, silakan. Motivasi belajar itu menurut saya adalah suatu tindakan yang diambil dan dilakukan oleh seseorang untuk berbuat sesuatu dalam melaksanakan tugas belajarnya baik di rumah maupun di sekolah, lalu berusaha dan tidak merepotkan orang lain, memiliki keinginan tinggi untuk belajar semaksimal mungkin. Salah satu contohnya adalah berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu, selalu disiplin ke sekolah, memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Demikian saja Ibu dan saya. Oke, terima kasih banyak tanggapan dari siswa saya si Marcel. Ada lagi yang bisa menjawab? Siapa? Si Raja. Silakan. Untuk saya motivasi belajar itu adalah suatu kegemaran yang diberikan orang untuk berbuat sesuatu tanpa memaksakan orang lain, selalu berinisiatif untuk belajar dan menghindari perbuatan yang malas supaya bisa menghasilkan nilai belajar yang baik dan luas. Contohnya adalah selalu mengerjakan tugas dengan baik tanpa menyontek tugas dari teman, orang bertanya bila ada materi-materi pembelajaran yang masih pernah dipahami. Oke, terima kasih banyak dari anak-anak saya semua kelompok ini ya yang sudah memberikan saran dan tanggapannya terhadap materi kita pasti belajar pada saat ini. Nah, di sini nak Ibu juga berterima kasih banyak sama anak kami yang sudah memberikan tanggapan-tanggapan dan saran yang luar biasa. Yang sangat luar biasa adalah kami sudah memberikan tanggapan tentang materi-materi yang kita sampaikan pada saat ini. Jadi, saya yakin anak-anak kami ini sudah bisa memahami ya layanan ini ya. Kalau dalam layanan ini semua kita pada aktif dalam melakukan kegiatan ini ya, tanpa kita harus kita harus memberikan saran. Nah, Ibu mau menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi atau topik yang telah Ibu sampaikan tadi itu mengenai motivasi belajar. Inilah motivasi belajar ini serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas sehingga menimbulkan perubahan terhadap apa yang ingin kita capai
kami di sini semua, bagaimana kalian itu punya niat dalam diri untuk mendorong supaya motivasi belajar ini ada dalam diri kalian masing-masing. Tapi saya melihat tadi dalam syarat pendapat anak-anak kami sudah bisa ada motivasi dalam diri kalian masing-masing, mau memberikan tanggapan, mau aktif dalam kelompok. Ini ya nak, kita belajar mengenai motivasi ini. Tentunya nanti kalau anak-anak semua sudah bisa, sudah ada motivasi belajar dalam diri, pasti apa yang kalian capai itu bisa tercapai nantinya. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi materi selanjutnya atau topik selanjutnya, apakah dari semua penjelasan tadi akan belajar dari kami? Sudah. Betul? Betul. Ya. Teman-teman sudah bisa dipahami tadi? Kalau ada yang bisa dipertanyakan, artinya ada yang perlu kalian tanyakan lagi? Tidak. Nanti kita melanjutkan materi kita. Nah, berdasarkan tadi banyak sekali yang kami sampaikan beragam-ragam tanggapan tentang motivasi belajar ini ya. Di sini nunggu ketika ada niat kita, maka pasti semua akan tercapai. Dan jangan malas-malas untuk mengerjakan tugas ya. Jangan malas-malas mengerjakan tugas. Belajar dengan serius. Ya Marcel? Ya kan? Saya lihat si Marcel sudah bisa belajar dengan serius sekarang ya, dengan mempelajari motivasi belajar ini ya. Ya kan? Nah, mungkin bukan si Marcel ya, tapi semua kan yang 9 orang pada saat ini sudah bisa belajar dengan serius, sudah bisa berlatih ya untuk mengeluarkan pendapat dan saran kan? Nah, itulah yang ibu inginkan. Makanya saya ingin semoga hubungan kayak ini supaya bisa kalian pahami ke kelompok. Nah, masuk kita pada pertanyaan lagi. Nah, karena sudah bisa dipahami, sekarang kita masuk pada faktor-faktor motivasi belajar. Nah, sebelum ibu masuk pada materi berikutnya, saya mau dengar dulu tanggapan, saran anak-anak saya ini mengenai motivasi belajar ini. Bisa kan? Bisa. Bisa. Nah, satu persatu nanti ibu tanyakan mengenai motivasi belajar. Siapa yang bisa? Siapa yang duluan? Di antara kawan-kawan ini. Siapa? Siapa? Faktor-faktor motivasi belajar. Silakan. Menurut saya, Bu, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah waktu belajar. Waktu belajar juga perlu diperhatikan dan dikondisikan dalam diri kita, teman-teman. Bila waktu belajar kita juga tidak teratur, baik di rumah maupun di sekolah, maka akan juga terpengaruh dalam motivasi belajar kita. Itu saja saya. Siapa lagi nak? Nah, silakan. Menurut saya Bu, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah kemampuan seseorang dengan anak-anak yang
hebatnya manusia dalam melakukan sesuatu yang hebat. Tanpa adanya kemampuan yang ada juga tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Siapa lagi? Saya Bu. Ya. Saya besarkan statistiknya ya. Yang pendengar. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah pengetahuan dengan banyak bertanya dan membaca buku. Dengan kita juga banyak bertanya, artinya kita memiliki kemauan dan keinginan yang sungguh-sungguh dalam mempelajari materi pelajaran. Kemampuan dalam bertanya juga akan mempengaruhi kita untuk memiliki motivasi diri untuk lebih tahu lebih dalam tentang materi pelajaran kita di sekolah. Itu saja Bu dari saya. Oke, saran yang sangat bagus. Siapa lagi yang bisa? Saya Bu, Oke, simak Sir. menurut saya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah memiliki persiapan diri yang matang. Artinya sebelum mengikuti kegiatan dalam belajar tentunya harus mempersiapkan diri belajar sebelumnya di rumah belajar. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Oke, si Orvin. Menurut saya Bu, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah kemampuan Bu. Alasannya karena bila seseorang juga tidak memiliki kemampuan dalam mengerjakan suatu itu pasti tidak akan berhasil. Iya enggak? Oleh karena itu perlu juga kemampuan dalam diri itu dilatih dan dikembangkan sejak sekarang, dan cara banyak belajar berlatih selalu mencoba hal-hal yang baru kita meningkatkan kapasitas diri. Oke, itu sangat luar biasa. Terima kasih. Siapa lagi? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah kondisi lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sosial yang kurang baik. Kenapa hal ini juga saya sampaikan? Karena ketika seseorang berada dalam kondisi lingkungan yang kurang baik, otomatis akan berpengaruh dengan hasil prestasi dalam belajarnya ataupun prestasi dalam sekolah. Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya ya. Siapa lagi yang bisa? Ya, ini ya. Menurut saya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah bakat dan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Oke, siapa lagi yang bisa? Silakan. Menurut saya Bu, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah kedisiplinan kita dalam belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, siapa lagi? Oke, silakan. Menurut saya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah cita-cita. Masalah karena cita-cita maka seseorang itu selalu berusaha untuk belajar. Tapi jika seseorang tidak memiliki cita-cita, maka otomatis dia tidak memiliki tujuan masa depan. Tadi Oke, mantap. Nah, itu pendapat-pendapat yang sangat baik, yang sangat bagus. Nah, semua tadi kan sudah memberikan saran. Sudah. Jadi, ini ya nak, faktor-faktor yang sebenarnya motivasi belajar ini. Sebelumnya dulu, Ibu berterima kasih banyak atas saran-saran yang sangat luar biasa dari anak-anak saya mengenai motivasi belajar ini atau faktor-faktor motivasi belajar ini. Anak tadi beragam-ragam dalam apa yang tadi itu tadi itu motivasi belajar. Yang pertama bisa seperti minat, ya kan? Yang dilihat kan potensi. Nah, itu sangat bagus, yang luar biasa. Nah, untuk itu sebelum Ibu menyimpulkan dulu, Ibu menjelaskan dulu apa itu dari ini ya. Yang pertama dulu, nak, ada dua faktor itu, ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama dulu faktor internal. Itu faktor internal itu faktor yang berasal dalam diri
siswa. Contohnya seperti yang sudah disampaikan teman kalian tadi si Indi dan kawan-kawan lain, ya kan? Ya. Yang pertama tadi itu mengenai kecerdasan, emosi, bakat dan minat. Dan sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar. Seperti apa itu? Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, bagus sekali itu Citra. Itu termasuk faktor eksternal. Itu seperti contoh yang telah disampaikan kawan kita atau kawan kalian tadi ya. Itu ekstra itu termasuk lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Itulah contoh-contoh dari lingkungan eksternal yang dari luar. Sedangkan internal itu dalam diri anak-anak saya, dalam diri siswa saya sekarang ya. Itu ya. Nah, mungkin ya dalam ini ibu dapat menyimpulkan bahwa faktor eksternal itu dan itu berasal, yang pertama dulu berasal dari diri kita ya. Itu kesimpulannya, berasal dari diri kita dan di luar diri kita. Seperti tadi yang telah disampaikan, kalau eksternal itu diri kita, eksternal itu dari luar diri kita, seperti yang sudah disampaikan teman kalian tadi. Nah, berdasarkan kesimpulan ini, apakah kalian sudah bisa memahami kesimpulan ini? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Nah, di sini ada, sebelum kita mengakhiri materi ini, ada di sini sama ibu video motivasi belajar ini ya. Di sini ada ya. Motivasi belajar. Saya tayangkan di depannya. Coba nanti siswi saya untuk melihat dan mengamati video tersebut ya. Bisa kan? Bisa. Nah, coba diperhatikan, diamati video yang ibu tayangkan ini ya.
Nah, tadi kan sudah kalian lihat video yang Ibu tayangkan kan depan. Nah, saya menanyakan sekarang, berdasarkan video yang Ibu tayangkan tadi depan, bagaimana apa yang anak-anak saya ini telah cermati di video itu? Saya Bu, Oke, silakan. menurut saya pada cuplikan video di atas kalau kita lihat bahwa anak itu sangat malas dalam belajar dan tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, tidak membagi waktunya dengan belajar. Oke, terima kasih banyak atas saran dari video yang telah Ibu sampaikan. Ibu menyimpulkan bahwa video itu tadi yang telah kita tayangkan itu contoh siswa yang malas dalam belajar, yang tidak ada motivasi dalam belajar. Setelah dia tahu apa itu kelemahannya dalam video itu, dia sudah bisa berubah setelah dia mendengarkan motivasi atau layanan dari Bapak Ibu guru atau guru bimbingan konseling, dan di situ anak tersebut sudah bisa berubah, ya kan? Di situ kita kan? Nah, itulah kesimpulannya. Nah, berdasarkan materi kita pada saat ini, apakah, dan saya mau meminta ini kesimpulannya dalam materi yang telah Ibu sampaikan sebelum Ibu menyimpulkan semua materi kita. Dan mungkin itu sebenarnya saya sampaikan ini ya, dan kembali ke ini ya, beri jawab nanti ya. Nah, sekarang saya minta sama siswa untuk menyimpulkan salah satu saja dulu. Silakan. Silakan untuk anak kami menyimpulkan sebelum Ibu menyimpulkan dulu. Silakan, Lois. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada dalam belajar kelompok ini, yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini adalah permasalahan yang kita alami, dan kita secara bersama-sama memberi saran untuk memecahkan masalah, contohnya yang dialami teman kita. Nah, demikian kesimpulan dari teman-teman kalian ini. Maka Ibu akan menyimpulkan semua materi pada saat ini, di mana tadi kita telah dari awal hingga sampai akhir ini kita telah mempelajari itu motivasi belajar dan motivasi belajar dan kelompok ini. Di sini kita sudah belajar bagaimana cara memberikan saran, memberikan permasalahan atau topik dalam motivasi belajar ini, dan begitu juga pada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, ya kan? Ya. Di sini lihat tadi anak saya semua sudah bisa memberikan sarannya terhadap apa materi yang telah ada pada saat ini, dan semoga jangan berhenti sampai di sini ya. Mungkin minggu depan lagi kita akan melanjutkan yang lainnya ya. Dan RKPD dulu nanti silakan buka ya. Dan berikutnya jangan lupa nanti anak kami tetap untuk belajar dan belajar terus ya, dan tetap untuk dijaga kesehatannya, ya kan? Ya. Sebelum kita mengakhiri nanti, jangan lupa untuk menyerahkan RKPD pagi nanti ya. Berdasarkan apa yang disampaikan
menjelaskan. Dan sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan, karena dari awal tadi kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Silakan siapa yang mau memimpin dalam doa? Oke, silakan. Amin. Untuk Hipna, silakan nanti tunggu materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru dan diharapkan kebetulan ya. Dan LKPD-nya itu silakan untuk boleh dikerjakan semua. Oke, silakan untuk dikumpulkan di depan.